Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, saya Azwar Edison, mahasiswa PPG Guru Tertentu, tahap 5 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2528461. Pada hari ini, Senin 8 Desember 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SD Negeri 21 Rejang Lebong dengan mata pelajaran Informatika kelas 5. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya sudah siap belajar semua nih ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin dari Reva. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang sempurna. Amin. Selanjutnya yaitu dari segi belajar sudah siap semua? Ada? Peralatan sudah? Sudah ada? Oke, sudah ada. Sebelum memasuki pelajaran, kita seperti biasa akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Bagi Bu Negeri. Semuanya kita boleh berdiri. Oke, semuanya boleh duduk kembali ya. Untuk lagu pelajar Pancasila kalian sudah hafal belum? Sudah ya? Oke, sebelum kita menyanyikan profil pelajar Pancasila, ada baiknya Bapak absen dulu, terlebih dulu, oke? Ade Anca Sadriadi, Hadir, Pak. Akila Deca Fayola, Hadir, Pak. Ari Dwi Putra, Hadir, Pak. Bastian Ferrari, Hadir, Pak.
Cecil Latifa Azhara, Hadir, Pak. Cesa Aguilera Ratulio, Hadir, Pak. Felicia Hane Cleopatra, Hadir, Pak. Iqbal Ardiansyah, Hadir, Pak. Kesha Anabel, Hadir, Pak. Krishna Brahma Wijaya, Hadir, Pak. M. Berlin Alfarizi, Hadir, Pak. Miftahul Jannah, Hadir, Pak. Muhammad Al Fikri, Hadir, Pak. Najwa Putri Cian, Puja Lara Kasih, Hadir, Pak. Raisa Zahira Aftani, Hadir, Pak. Ridwan Rivaldo, Hadir, Pak. Salva Atira, Hadir, Pak. Sofia Ananda, Hadir, Pak. Ufaira Aska Samara. Hadir, Pak. Oke, semuanya sudah hadir. Oke, selanjutnya berikutnya kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Ya. Apa dong? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kayaknya sudah hafal semua ya. Karena sudah setiap hari hampir ya. Baiklah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang pengolah perangkat lunak angka ya. Perangkat lunak pengolah angka yaitu tentang Microsoft Excel. Adapun harapan Bapak hari ini kita semua bisa atau mampu untuk mengerjakannya yang secara sederhana, baik dari perumusan yang sederhana sampai dengan membuat data laporan. Langsung saja kita masuk ke bagian materi, yaitu tentang materinya perangkat lunak pengolah angka. Nah, di sini perangkat lunak pengolah angka atau perhitungan sederhana yaitu tentang Microsoft Excel, yang mana perangkat lunak ini adalah pengolah angka yang akan memudahkan penggunanya untuk mengolah data, baik dari hasil perhitungan, data laporan, semuanya bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, dari sini Bapak sudah bikin untuk PPT-nya yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, jumlah keseluruhan, dan jumlah rata-rata. Namun dari perhitungan sederhana ini ada 3 ketentuan yang harus dibuat dalam perumusan, yaitu yang pertama kali, rumus tidak boleh melebihi 240 karakter karena itu sudah terlalu panjang. Lalu kemudian tidak boleh ada spasi dan harus dimulai dengan sama dengan. Contoh seperti ini, misal 10 ditambah 10, 10 ditambah 10. Kita sudah tahu bahwa 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, namun pada permintaan ini yaitu tempatkan pada sel B1. Nah, ini oke. Nah, di sini. Sorry, bukan 10 kali tambah 10, tapi 10 kali 10 berapa? 100. Nah, lalu diminta angka 10 pertama berada pada sel A1.
Bapak buat, oke, di sini A, B, C, D. 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, gimana kita bisa menentukan sel A1? Yaitu dengan cara yang ada di bagian sini. Ini A, lalu kemudian 1. Angka 1 ada berada di sini. Maka dari sini kita letakkan angka berapa? 10. Sudah selesai yang pertama. Lalu yang kedua yaitu berada di B1. Di mana B1? Sini kan? Di sini? Ya. Oke. 10. Lanjut dengan pertanyaannya yang ketiga yaitu jumlahkan atau jumlahkan pada sel C1 menggunakan rumus perkalian. Ingat, rumus perkalian yaitu sama dengan buka kurung sel dikali sel. Yang dimana sel ini merupakan berada di sel yang keberapa dan yang ini sel yang ada di mana? Berarti di sini kita letakkan pada C1 sama dengan sel buka kurung terlebih dahulu, baru sel berapa yang mau kita kalikan? Sel A1. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kali atau dalam Excel ini rumusnya yaitu tanda bintang. Dilanjutkan dengan yang kedua yaitu B1. Baru tutup kurung, ingat jangan sampai lupa tutup kurungnya. Kemudian baru kita tekan tombol enter. Maka nanti hasilnya akan berada seperti yang ada di sini. Ya. Dari A1, nah A1 lalu kemudian 10 kedua berada di B1. B1. Nah, kemudian untuk jumlah pada sel C1 dengan menggunakan rumus perkalian. Nah, kita lihat. Nah, di sini sama dengan buka kurung A1 dikali B1 tutup kurung lalu kemudian enter. Maka hasilnya ketika di enter yaitu 100. Lanjut. Nah, adapun langkah-langkahnya. Jadi tadi Bapak cuma menjelaskan tentang rumus yang perkalian. Sekarang kita langkah-langkahnya. Langkah untuk memulai Microsoft Excel karena kita menggunakan Chromebook, yaitu yang pertama kali harus hidupkan dulu Chromebooknya. Yang kedua, jangan lupa hubungkan WiFi atau jaringan internet, lalu gunakan akun belajar ID-nya. Dan yang ketiga, buka aplikasi Chrome. Dan di situ nanti ada di bagian yang paling atas setelah membuka Chrome, kita ketik dengan Microsoft Excel atau MS Excel dan kemudian enter. Lalu kemudian scroll di bagian paling bawah atau scroll terus ke bawah sampai ketemu bacaan Microsoft Excel Online. Klik di situ. Tunggu sampai beberapa saat baru akan muncul yang namanya buat buku kerja kosong. Kita tunggu lagi. Apalagi selanjutnya, nah di situ nanti akan dimintakan email, username ataupun nomor HP dan password. Nanti Bapak akan sediakan email dan passwordnya. Tunggu sampai muncul halaman di bagian sini. Lanjut lagi. Yang berikutnya, nah terkait dari sini, kalau kita baca ini contoh laporan data ya. Oke, Bapak bikin. Yang pertama yaitu pada A1 atau sel A1 ditulis dengan nama kelompok. Mana hapus tadi? Tadi kita sudah masuk. Oke. Pada sel A1 ditulis dengan nama kelompok. Oke, A1 di sini berarti ya. Kita tulis nama kelompoknya. Misal kelompok 5.
Lalu dilanjutkan pada sel A2 ditulis dengan nama barang. Mana sel A2? Ini A. 2 di mana? Di bagian sini. Maka posisinya di sini ya. Nama barang. Yang ketiga yaitu pada sel B2 ditulis dengan harga. Sama di sini B2 ya. Betul, harga. Dan dilanjutkan dengan D3 ditulis dengan D2 ditulis dengan total D2. Dan pada C2 yaitu ditulis dengan terjual. Nah, dari sini kita mulai menulis nama barang. Apa saja yang akan kita ketik di sana atau kita tulis? Tergantung nanti di bagian LKPD-nya ya. Di sini Bapak kasih contoh sebagai nama barangnya cukup 3 sesuai dengan yang ada di sana. Nama barang kita tulis di bagian A3. Ini A dan ini 3. Maka untuk nama barangnya diawali di sini. Buku tulis. Nah, buku tulis. Dilanjutkan dengan A4 yaitu pensil. Tambah lagi 5 yaitu pulpen. Nah, kita cukup sampai 3 dulu contohnya. Nah, di sini ada keterangan paling atas yaitu harga. Biasanya kita tulis dulu harganya buku tulis itu seharga 3.000. 1 2 3 namanya 3. Lalu kemudian pensil harganya 2.000. Posisinya di mana? Tetap di B4. Lalu kemudian yang ketiga yaitu pulpen berada pada B5 dengan harga 1.000. Lanjut dengan C2 yaitu terjual. Terjualnya di sini keterangan di sana ada 3, 5, 7. Nah, yang masih kosong saat ini adalah D, bagian D. Di sini kita menggunakan rumus untuk mengisi bagian D. Yang mana D-nya? Yaitu bagian D3, D4, dan D5. Caranya gimana? Sama kita seperti yang tadi, yaitu menggunakan sama dengan buka kurung sel dikalikan dengan sel. Ya. Nah, jadi sel yang mana dengan yang mana? Di sini kita akan mengkalikan yaitu harga dikalikan dengan terjual. Yang pertama pada bagian D3. D3 di sini. Maka ditulis dengan sama dengan buka kurung. Sel mana? Sel bagian B, B3. Ditulis dengan B3. Lalu kemudian dikalikan. Tanda bintang kalinya. Dilanjutkan dengan C4. C3. Tutup kurung lalu kemudian enter. Setelah kita enter, nanti hasilnya akan secara otomatis akan muncul sendiri berapa totalnya. Begitu juga dengan yang di sini. Kalau yang di sini bagian yang D4 yaitu sama dengan ini ya, B, bagian B dan C yang akan kita kalikan. Berarti B4 dikalikan dengan C4. Lalu kemudian enter. Dan yang terakhir yaitu pulpen. Sama dengan buka kurung B5 dikalikan dengan C5 yang di sini. Ketika waktu di enter nanti semuanya akan
mendapatkan hasilnya. Dari di sini harga dikalikan terjual dari mulai D3, D4 sampai dengan D5, maka secara otomatis setelah di enter akan muncul nilai atau semua jumlahnya. Ya. Oke, dari sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin? Oke. Kalau memang tidak ada, kita ice breaking dulu agar lebih fokus. Ya, siap? Ice breakingnya gimana? Kita tepuk fokus. Ya, tepuk fokus. Ingat, melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, kita mulai ya. Siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Kurang semangat. Lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Kayaknya sudah fokus semua ini. Nah, sekarang ada tugas yaitu untuk mengerjakan LKPD. Silakan. Kelompok sudah siap semua ya? Ya. Sudah siap. Bapak bagikan kelompok sekalian untuk LKPD-nya. Silakan hidupkan terlebih dahulu kelompoknya. Boleh? Yuk. Hidupkan. Yang pertama kali cek dulu bagian baterai sama jaringan internetnya. Oke, ini mau bagikan. Kita terbagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi kelompok bagikan dulu. Semuanya kan sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Yaitu yang pertama, pastikan dulu Chromebook-nya ya. Chromebook-nya sudah hidup semua? Baterai banyak? Wifi sudah atau jaringan internet? Sudah. Nah, cara mengerjakannya kita lanjut dengan mata berikutnya. Silakan. Sudah login ke akun belajar ID? Langkah pertama yaitu tadi kita sudah di awal ya, bahwa jaringan harus terhubung terlebih dahulu. Dan yang kedua, silakan buka aplikasi Chrome. Sudah aplikasi Chrome, silakan diketik dengan ketik MS Excel. Nah, ini. Kalau sudah diketik, silakan tekan tombol enter. Nanti silakan dicari yang ada bacaannya Microsoft Excel Online. Kalau sudah ketemu, silakan diklik. Kemudian di sana nanti setelah bertunggu beberapa saat akan muncul ada bacaan buat buku kerja kosong. Silakan diklik. Warnanya berwarna hijau. Oke, tunggu dulu. Ini boleh diperiksa. Nah, setelah itu oke, menunggu. Nanti setelah muncul sudah ada bacaan buat buku kerja kosong, kita
kita nunggu dulu ya, tergantung dari jaringan internet ya. Semoga jaringannya tidak ini ya, tidak mengganggu atau tidak leleh. Kita akan memasukkan username. Username-nya yaitu berupa nomor telepon. Sudah username, yaitu dilanjutkan dengan passwordnya. Cek dulu. Bisa. Masuk ke bagian username. Kalau sudah memasukkan username dan password, tunggu beberapa saat, nanti akan muncul seperti yang ada di gambar ini. Nah, di sana silakan salah satu dari kelompoknya untuk membuka LKPD-nya. Oke, udah. Nah, di sini ini nah, di sini sudah ada untuk soal praktiknya, ya. Silahkan dikerjakan soal praktiknya menggunakan Chromebook. Ada yang terkendala bagian jaringan atau gimana? Tidak ada. Iya. Ini harus diisi. Bisa. Gimana? Ya. Kalian Oke, untuk yang kelompok semuanya di bagian sini LKPD yaitu terdapat ada nama kelompok ya, nama-nama kalian silakan diisi nanti. Lalu kemudian di bagian sini juga ada tugasnya, silakan diisi juga. Rumusnya di bagaimana? Silakan dilanjutkan. Ya. Ya. Di sini ada yang kesulitan? Tidak ada. Yakin?
Ini ada kesulitan nggak?
sudah semua? Dari kelompok 1 mana? Coba angkat tangan kelompok 1. Angkat tangan kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sudah semua ya? Oke, sekarang kita mulai dari yang bawah dulu, yaitu kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan, beri tepuk tangannya dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin memperjelaskan dan menjelaskan penjualan ekstaudan. Sebelum itu saya mengenalkan anggota saya terlebih dahulu. 1. Asia, 2. Tiga saya, 2, 4 Krisna, 5 Jepal. Itulah nama-nama anggota saya dan selanjutnya saya akan mengambil Dari nama barangnya apa saja? Jadi langsung dilihat di situ. Ya. Oke, nama-namanya apa saja? Oke, yang lain silakan perhatikan dulu ya. Enam buku tulis, 7 buku gambar, 8 tas, 9 sepatu, 10 Oke, yang lain ada yang mau menanggapi dari kelompok lain silakan. Ada. Oke, kalau tidak ada boleh dari kelompok 4 ditutup dulu. Tutup dulu, jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 3. Oke, yuk silakan. Kamu sudah berani maju benar. 3. Sebelah sana saudara. Yuk, boleh. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil
berapa? Total semuanya. Ada berapa? Total terjual 23. Pendapatannya berapa? 12.55.000 rupiah. Yang lain, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Tidak. Oke, kalau memang tidak ada, boleh langsung ditutup dengan ini. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang agak gimana gitu ya. Oke, lanjut dengan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Setelah kelompok 2, nanti tolong perhatikan suaranya agak lebih dibesarkan lagi ya. Yuk, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menunjukkan soal seputar orang dalam jualan kelompok kami, yaitu tentang sodako. Ini nama kelompok kami: 1. Ali, 2. Bestian, 3. Kesha, 4. Cesa, dan 5. Saya. Suaranya agak lebih besarkan lagi ya. Oke, lanjut. Ya, silakan. Nah. Oke, yang lain tolong diperhatikan dulu ya. Nama sembako 1. Penjualan produk. Smartphone-nya apa saja? Minyak 1,5 kilogram. 4. Cincin. 5. Santan. 6. Sarasi. 7. Kadapu. 8. Kunyit. 9. Ketumbar. Dan 10. Garam. Total terjualnya ada berapa? 144. Dengan pendapatannya ada berapa di sini? 5. Oke, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Siap tidak? Kalau memang tidak ada, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah hampir semuanya presentasi. Itu sekarang kita akan melanjutkan dengan perencanaan gaya belajar kita. Gimana? Di sini Bapak akan membagikan yang terakhir, yaitu ada yang namanya post test terkait tentang perangkat lunak pengolah angka. Sebelum itu, oke, Bapak bagikan dulu ya. Satu orang satu. Bapak cukup. 5. Oke. Oke. Berarti ya. Oke, sebelum itu Bapak sudah membagikan kertas post testnya. Nah,
Namun dari sini LKPD-nya boleh dikumpulkan lagi salah satu kelompoknya saja, perwakilan. Silakan LKPD-nya yang tadi. Nah, sebelum mengerjakan postes, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan perangkat lunak pengolahan angka ini? Boleh? Silakan. Siap, tidak. Yakin? Eh. Oke, kalau memang sudah yakin, boleh dikerjakan itu. Dikerjakan untuk postesnya. Waktu postesnya lebih 5 menit ya. Silakan. Bos, yang mau disediain, boleh silakan. Gimana? Oke, silakan dikumpulkan perwakilan.
kita masih tetap mempelajari tentang Microsoft Excel. Yaitu bagian yang mana? Tadi kita sudah bagian perkalian dan juga jumlah keseluruhan. Untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain enggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, untuk Chromebooknya silakan di close lalu kemudian dimatikan terlebih dahulu. Sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, kita akan melakukan ice breaking. Yuk, siap. Ice breakingnya itu ada 3. Yang pertama, clap, boom, ada bang. Oke. Ya, kita coba dulu ya. Oke, siap. Ya, siap. Sudah siap semuanya? Oke, fokus. Clap. Lagi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Belum. Fokus. Oke, one more. Lagi, yuk. Siap, fokus ya. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Bang. Oke, semuanya masih fokus. Oke, sekali lagi ya. Siap ya? Oke, one more. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Bang. Tadi kelompoknya sudah semua ya, sudah ditutup semua. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini tentang perangkat lunak pengelola angka yaitu Microsoft Office. Yang dimana Microsoft Office ini kita bisa mengolah data, laporan data, perhitungan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian dan hal lain sebagainya. Jadi semuanya sudah. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa di hari Senin depan. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.